Halo semuanya, apa kabar kalian di hari ini? Kembali lagi bersama dengan saya Ragilzi dalam podcast Inspirasi. Di sini Ragilzi akan membagikan cerita-cerita inspirasi untuk menemani segala aktivitas kalian di hari ini. Ada sebuah cerita inspirasi dengan judul Pengembara yang kali ini akan saya bagikan untuk Anda ya. Ada seorang pengembara yang sangat ingin melihat pemandangan yang ada di balik suatu gunung yang sangat tinggi. Maka, disiapkanlah segala peralatannya dan berangkatlah ia. Karena begitu beratnya medan yang harus dia tempuh, segala perbekalan dan perlengkapannya pun telah habis. Akan tetapi, karena begitu besar keinginannya untuk melihat pemandangan yang ada di balik gunung itu, ia terus melanjutkan perjalanannya. Sampai suatu ketika, ia menjumpai semak belukar yang sangat lebar dan penuh dengan duri. Tidak ada jalan lain selain ia harus melewati semak belukar itu. Pengembara itu pun berpikir, "Wah, jika aku harus melewati semak ini, maka kakiku pasti akan robek dan penuh dengan luka. Tapi aku harus melanjutkan perjalanan ini." Maka pengembara itu pun mengambil ancang-ancang dan ia menerobos semak belukar itu. Dan ajaibnya, pengembara itu tidak mengalami luka goresan sedikit pun. Dengan penuh sukacita, ia kemudian melanjutkan perjalanan dan berkata dalam hati, "Betapa hebatnya aku ya. Semak belukar pun tak mampu menghalangi kakiku." Selama hampir 1 jam lamanya ia berjalan, tampaklah di hadapannya kerikil-kerikil tajam berserakan. Dan memang tidak ada jalan lain juga selain dia harus melewati itu. Si pengembara pun berpikir untuk kedua kalinya, "Aku harus melewati kerikil ini. Tapi kakiku pasti akan berdarah dan terluka. Tapi aku harus melewatinya." Maka dengan segenap tekadnya, pengembara itu berjalan. Dan ajaibnya, ia tak mengalami luka tusukan dari kerikil-kerikil itu. Sedikit pun kakinya tidak terluka, dan kakinya dalam keadaan baik-baik saja. Sekali lagi ia berkata di dalam hati, "Betapa hebatnya aku. Kerikil tajam pun tak mampu menghalangi jalanku." Pengembara itu kembali melanjutkan perjalanannya. Saat hampir sampai di puncak gunung itu, ia kembali menjumpai rintangan. Kali ini, dia menjumpai rintangan berupa batu-batu besar dan licin. Dan tak ada jalan lain selain ia harus melewati itu semua. Pengembara itu pun kembali berpikir untuk yang ketiga kalinya. "Jika aku harus mendaki batu-batu ini, aku pasti akan tergelincir. Dan tangan serta kakiku pasti akan patah. Tapi aku ingin sekali sampai di puncak itu. Aku harus melewati semua ini." Maka pengembara itu pun mulai mendaki batu-batu itu dan dia tergelincir. Tapi anehnya, setelah ia bangkit,
pengembara itu tidak merasakan sakit di tubuhnya. Dan tak ada satupun tulangnya yang patah ataupun retak. Betapa hebatnya aku. Batu-batu terjal ini pun tidak dapat menghalangi jalanku. Maka ia pun melanjutkan perjalanan dan sampailah ia di puncak gunung itu. Betapa sukacitanya ia melihat pemandangan yang sungguh indah, dan tak pernah ia melihat pemandangan seindah itu sebelumnya. Akan tetapi, saat pengembara itu membalikkan badannya, tampaklah di hadapannya sosok manusia yang penuh luka sedang duduk memandanginya. Tubuhnya penuh luka goresan dan kakinya penuh luka tusukan dan juga darah. Bahkan ia tak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya karena patah dan remuk tulangnya. Berkatalah pengembara itu dengan penuh iba pada sosok penuh luka itu. "Mengapa tubuhmu penuh luka seperti itu? Apakah karena segala rintangan yang baru saja kau lewati? Tidak bisakah engkau sehebat aku, karena aku bisa melewatinya tanpa luka sedikit pun? Jadi, siapa engkau sebenarnya?" Kemudian, sosok penuh luka itu pun menjawab dengan tatapan penuh kasih, "Aku adalah Tuhanmu. Betapa hatiku tak mampu menolak untuk menyertaimu dalam perjalanan ini. Mengingat betapa inginnya engkau melihat keindahan ini. Ketahuilah, saat engkau harus melewati semak belukar itu, aku yang memelukmu erat, supaya tak satupun duri merobek kulitmu. Saat kau harus melewati kerikil tajam, maka aku yang menggendongmu supaya kakimu tidak tertusuk. Dan ketika kau memanjat batu licin dan terjatuh, aku yang menopangmu dari bawah. Aku yang menopangmu dari bawah agar tak satu pun tulangmu patah. Tapi, ingatkah engkau kembali padaku?" Pengembara itu pun tertunduk dan menangis terseduh-seduh. Nah, teman-teman, kadang kita lupa ya bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Kita lebih mudah ingat betapa hebatnya diri kita yang mampu melampaui segala rintangan tanpa menyadari bahwa Tuhan bekerja di sana. Tuhan yang tak mampu menolak untuk menyertai anaknya. Seperti itulah Tuhan. Dia tak mampu menolak untuk menyertai anaknya. Dapatkah kita juga untuk tak mampu menolak segala kasih-Nya dalam perjalanan hidup kita dan membiarkan tangan-Nya bekerja dalam hidup kita?